Yang paling penting bagaimana caranya di bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan potensi ibadah, karena salah satu nama Ramadan itu adalah syahrul ibadah, bulan ibadah. Di mana ibadah di bulan Ramadan ini tidak ada yang biasa, semuanya luar biasa. Tidak ada satupun ibadah di bulan Ramadan yang statusnya biasa, semuanya luar biasa. Bisa kita bayangkan, ibadah sunat yang kita kerjakan pahalanya sama dengan yang wajib, apalagi yang wajib. Makanya kenapa di bulan Ramadan semua ibadah sunat itu statusnya bukan lagi sekedar biasa. Orang berlomba-lomba bermaksimal untuk bisa mengerjakan yang sunat. Kita tahu yang namanya tarawih ini sunat, tapi orang setiap hari pergi tarawih. Kita tahu yang namanya sholat duha itu sunat, biasanya jarang sholat duha, tapi di bulan Ramadan dia perbanyak sholat duha. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan pahala yang wajib, dan yang wajib dia kerjakan secara maksimal karena dia ingin mendapatkan pahala yang lebih besar lagi. Tapi ketika ibadah ini sudah kita anggap biasa, disitulah kita mulai menganggap enteng, akhirnya menganggap tidak ada makna. Sama seperti waktu megang kemarin di Jakarta, harga daging 150.000. Ternyata harga daging 150.000 bagi orang Jakarta itu luar biasa. Pedagang protes, kalau harga daging 150.000 bagaimana kami bisa menjualnya? Siapa yang akan beli? Pembeli juga protes, kalau harga daging 150.000 bagaimana kami bisa beli? Jadi 150.000 bagi orang Jakarta itu luar biasa. Orang Jakarta lupa dengan orang Banda Aceh. Ternyata 150.000 sama orang Banda Aceh itu biasa. Di Banda Aceh harga daging 180, pasar Penayung 180, pasar mana 180. Ternyata kata orang Banda Aceh 180 ini hari ini luar biasa. Biasanya 160. Ternyata di Nagan Raya sekilo 200.000. Wah, lebih dahsyat lagi. Wartawan datang ke Nagan Raya bertanya sama ibu-ibu yang lagi beli, "Bu, bagaimana dengan harga daging 200.000?" Apa kata ibu-ibu di Nagan Raya? Biasa aja. Ternyata sama orang Nagan Raya 200.000 biasa, sama orang Banda Aceh luar biasa. Ternyata 180.000 bagi orang Banda Aceh biasa, bagi orang Jakarta ini sangat luar biasa. Yang namanya luar biasa itu pasti mendatangkan kehebohan. Nah, bayangkan kalau ibadah Ramadan ini kita anggap luar biasa, maka tidak ada satupun hari yang akan terlewati, tidak ada satu ibadah pun yang akan kita tinggalkan, tidak ada satu pahala pun yang akan kita lewatkan, semuanya pasti kita ambil ketika kita menganggapnya luar biasa. Tapi di saat kita menganggap biasa, subuh itu luar biasa, biasanya cuma sampai hari kelima di bulan Ramadan. Masuk hari ke-6 orang sudah menganggap biasa, akhirnya pergi ke masjid untuk sholat subuh tuh nggak lagi maksimal. Kalau awalnya bangun sahur dia nggak tidur lagi, dia tunggu subuh, tapi setelah masuk hari ke-6 ternyata mulai terbiasa. Ala subuhnya di rumah aja lah. Kalaupun datang nggak lagi cepat-cepat, nggak lagi di awal waktu, masbuk dia. Nanti di hari ke-10 datangnya udah di akhir rakaat terakhir. Masuk hari ke-11 udah nggak datang lagi, dia sudah tidur. Kenapa? Sudah menganggapnya biasa. Sama seperti taraweh. Ketika kita menganggap biasa, ya tahulah di Banda Aceh ini ternyata begitu banyaknya taraweh yang dilakukan, yang menganggap mereka biasa hari taraweh itu cuma di malam Selasa kemarin. Karena bagi orang Banda Aceh ternyata taraweh di malam Selasa itu biasa. Yang luar biasa apa? Suzuya terbakar. Penuh orang di depan Suzuya itu, bukan bantu, nonton. Ada pula lagi yang siaran langsung, "Hai guys, Suzuya terbakar nih." Apa urusan dia bikin siaran langsung? Orang nggak peduli pun. Nah, hari itu ternyata jamaah Masjid Baitul Musyahadah kalah ramai dengan jamaah depan Suzuya. Artinya waktu itu mereka nggak sholat taraweh, Isya juga nggak ikut berjamaah. Kalau ditanya jam berapa sholat Isya, wallahu a'lam bishawab, mungkin ada di antara mereka yang tidak sholat. Padahal keberadaan mereka di sana bukan membantu petugas, malah bikin susah petugas. Karena macet, mobil pemadam kebakaran susah untuk bisa datang cepat. Diusir dengan polisi kemari, dia belok kemari, dia putar lagi, balik lagi ke situ lagi. Artinya apa? Inilah kita. Ketika kita menganggap sesuatu luar biasa, itu lebih penting, padahal yang kita anggap luar biasa tadi tidak ada pentingnya sama sekali. Tilawah Quran di bulan Ramadan bagi Imam Syafi'i luar biasa. Makanya dalam sejarah tercatat Imam Syafi'i itu setiap bulan Ramadan bisa mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Artinya dalam satu hari
beliau bisa mengkhatamkan 2 kali. Kenapa beliau bisa mengkhatamkan 2 kali? Karena Imam Syafi'i hafal Quran. Bagi seorang penghafal Quran, 1 juz itu nggak lama. Standar mereka itu 15 sampai 20 menit. Kita bilanglah 15 menit, berarti 1 jam mereka bisa 4 juz. Berarti kalau 30 juz lebih kurang adalah 7 atau 8 jam. 8 jam mereka sekali khatam. 8 jam berikutnya khatam lagi. 8 jam waktu yang lainnya itu untuk ibadah dan istirahat sebagainya. Imam Syafi'i menganggap tilawah Quran di bulan Ramadan ini luar biasa. Makanya beliau bisa sampai mengkhatam Al-Quran 60 kali. Kita menganggap juga luar biasa ini. Biasanya nggak pernah khatam Quran sebulan sekali. Di bulan Ramadan kita maksimalkan, kita bisa khatam Quran. Bagi orang yang menganggap Al-Quran di bulan Ramadan ini ibadah yang luar biasa, minimal hari ini dia sudah masuk juz keempat habis. Berarti besok pagi dia sudah masuk juz kelima. Kalau yang tadarus malam berarti sudah masuk juz kelima malam ini. Kenapa? Supaya bisa khatam. Tapi ternyata tidak semua orang menganggap tilawah Quran itu luar biasa. Terbukti ada orang yang belum mulai, ada orang yang belum buka lagi Qurannya, ada orang yang belum mulai lagi membacanya. Lalu pertanyaannya, kapan dia akan mulai? Bagaimana caranya agar ibadah ini bisa kita anggap luar biasa? 2 aja syaratnya. Yang pertama, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menjadikan Ramadan ini luar biasa, yang pertama luangkan waktu. Bukan sibuk dengan waktu luang, tapi luangkan waktu. Kita bisa datang ke masjid hari ini untuk sholat tarawih, sholat isya, tarawih dan witir, bukan karena kita punya waktu luang. Banyak di luar sana orang yang punya waktu luang, tapi nggak bisa datang dia ke masjid. Tapi ketika dia luangkan waktu, jangankan ke masjid, kemanapun bisa. Buktinya apa? Jam 12 malam udah pulang sampai ke rumah. Tiba-tiba masuk telepon, ditanya sama kawannya, di mana posisi? Sudah sampai di rumah, baru masukkan kendaraan ke garasi. Lalu kawannya bilang, ini kami ada 4 orang nih duduk di kafe ini, bisa datang kemari? Siap, 86. Langsung dia keluar lagi. Artinya apa? Dia luangkan waktu sampai jam 3 dia di sana. Pulang sekaligus sahur. Ada juga yang sampai jam 2 makan di kafe, lalu pulang tidur. Ketika dibangunkan sahur dia bilang, abang udah makan tadi jam 2. Orang yang menganggap sahur itu biasa, dia malas bangun sahur. Karena bagi dia bangun sahur itu mengganggu tidurnya, kenyenyakan tidurnya, ngantuk luar biasa. Tapi bagi orang yang menganggap sahur itu luar biasa, ternyata kata Rasulullah, sahur itu di dalamnya ada keberkahan. Kita makan sahur bukan untuk kenyang, tapi untuk mencari keberkahan. Orang yang makan sahurnya 2 piring nasi, itu ternyata tidak menjamin dia akan kuat. Justru orang yang perutnya terlalu kenyang di waktu makan sahur, itu pasti waktu siangnya mengantuk. Karena di antara siang dari jam 12 sampai jam 6 itu tubuh kita akan merasakan kelemasan. Disitulah kita harusnya senang. Karena saat tubuh kita lemas, saat itulah semua sel-sel rusak itu akan diganti dengan sel-sel baru. Saat itulah sel-sel jahat, kanker, virus itu akan mati, dan dia akan jadi sel-sel baru yang justru akan memberikan kesehatan kepada kita. Tapi tolong diingat, kalau ada orang yang habis sholat zuhur dia tertidur, ngantuknya luar biasa, ini pasti sahurnya 2 piring nih, nasi semua itu, dan itu justru tidak bagus untuk kesehatan. Nah, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menjadikan ibadah Ramadan kali ini sebagai ibadah yang luar biasa, yang pertama luangkan waktu. Kenapa kita harus luangkan waktu untuk ibadah? Jangan sampai kita termasuk orang yang dikatakan Rasulullah, celaka, celaka, celaka. Mereka yang bertemu dengan bulan Ramadan, lalu bulan Ramadan pergi meninggalkan mereka, tapi dosa-dosa mereka tidak pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ketika dilempar di Taif pakai batu sampai luka, sampai nggak bisa jalan, tapi Nabi nggak ada bilang orang Taif itu celaka. Nabi nggak pernah mengeluarkan kata-kata seperti itu. Tapi untuk orang yang melalaikan Ramadan, menganggap Ramadan itu biasa, ternyata kata Rasulullah, orang ini adalah orang celaka. Karena pahalanya tidak ada, akhirnya dosa-dosanya tidak bisa diampuni. Yang kedua, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menjadikan Ramadan ini Ramadan yang luar biasa, jadikan ibadah di bulan Ramadan ini sebagai paksaan. Paksa untuk kita bisa melakukannya, paksa untuk bisa bangun tengah malam untuk sholat tahajud. Biasanya kita nggak pernah bangun jam 2, nggak susah kali kalau kita bangun jam 3, jam 4. Bulan Ramadan semua orang pasti bisa bangun.
Setelah kita terbangun, paksakan untuk sholat tahajud walaupun cuma 2 rakaat. Saya pernah ditanya, Ustaz, siapa duluan bangun di rumah sebetulnya, suami atau istri? Saya langsung tegas menjawab, yang pertama sekali bangun sahur itu adalah suami. Nggak pernah sejarahnya istri yang duluan bangun. Yang duluan bangun itu adalah suami. Mohon maaf ibu-ibu, tidak ada maksud diskriminasi. Tapi yang pertama sekali bangun sahur itu adalah suami. Bapak-bapak, bapak jam 3 udah bangun, lalu dibanguni istrinya, mak udah jam 3 bangun. Istrinya bangun masak sahur, suaminya tidur. Kan duluan bangun. Yang lucunya orang kita pasang alarm tuh dari jam 3. 5 kali pasang alarm, jam 3, 3.15, 3.30, 3.45, jam 4. Begitu jam 3 bunyi dia kasih mati. Ditanya sama istrinya, kenapa dikasih mati bang? Ada jam 3.15 nanti. Kalau kepingin bangun jam 4, ngapain pasang setel alarm dari jam 3? Tapi itulah kita. Kita nggak yakin kalau kita bisa bangun jam 4. Kita setel dari jam 3. Terakhir kan ngantuk kita. Nah, paksakan untuk bisa tilawah Quran, paksakan untuk bisa sholat duha, paksakan untuk bisa sholat tarawih witir, paksakan untuk bisa mengerjakan sholat sunat rawatib. Bapak Ibu, kita kadangkala sering salah ini. Bagi kita tarawih itu begitu penting, sehingga kita menunggu tarawih, tapi kita lupa. Kita nggak melaksanakan sholat sunat ba'diyah isya. Sholat sunat ba'diyah isya itu statusnya rawatif. Secara kedudukan dia adanya di atas sholat tarawih lagi. Tapi kita nggak kerjakan. Yang kita kerjakan justru tarawihnya. Sholat 2 rakaat setelah isya itu rawatib. Sholat rawatib ini kedudukannya lebih tinggi daripada sholat tarawih. Kan aneh. Kita menganggap sholat setelah isya itu biasa. Akhirnya kita nggak kerjakan. Sama seperti habis subuh di sini ada ceramah. Kita menganggap ceramah habis subuh itu biasa. Banyak orang yang nggak mau dengar. Selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalaupun ada zikir sebentar, doa sebentar, begitu bangun protokol mengucapkan pagi ini yang akan menyampaikan ceramah, dia langsung keluar pulang. Padahal kata Rasulullah, orang yang berada dalam majelis ilmu, ketika ada ceramah dia duduk dengar, nggak ngapa-ngapain, itu kata Nabi lebih baik daripada dia sholat sunat 1000 rakaat. Siapa hari ini yang sanggup sholat 1000 rakaat? Kita sholat tarawihnya 20 rakaat. Tambah witir 3 rakaat, 23. Malam itu kita paling minimal sholatnya 31 rakaat. Kenapa 31 rakaat? 2 rakaat sebelum isya, 4 rakaat sholat isya, 2 rakaat setelah isya, 8. Tambah 20 tarawih, 28. Tambah 3 witir, 31. Andai kata habis sholat, habis wudhu dia bangun masuk ke masjid, dia sholat lagi tahiyatul masjid, tambah lagi 2 rakaat, 33 rakaat paling banyak malam itu. Kali 30 hari di bulan Ramadan, 33 kali 30, 990 rakaat. Ternyata belum sampai 1000 rakaat. Sekali kita dengar ceramah subuh 1000 rakaat, tambah lagi ceramah isya 1000 rakaat, besok pagi ceramah subuh lagi. Bagi orang yang menganggap kajian ilmu itu luar biasa, dia tidak akan tinggalkan, tapi dia duduk dengar, setelah itu dia baru pulang. Makanya di bulan Ramadan ini tidak ada ibadah yang biasa. Tapi untuk mengerjakan 2 ini butuh kesabaran. Nggak sabar kita untuk menunggu sholat tarawih, akhirnya pulang. Nggak sabar kita menunggu ceramah, akhirnya pulang. Nggak sabar kita tengok Quran lama-lama, akhirnya tutup. Kita tadi waktu buka puasa aja udah sabar kali kita. Begitu terdengar di masjid Sadaqallahul Azim, udah pegang gelas, pegang kue. Ini bentar lagi sirine. Kita pikir sirine, rupanya enggak. Pemirsa dimanapun Anda berada, kini saatnya waktu berbuka puasa untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya. Kami dari studio mengucapkan selamat berbuka puasa. Oh, sirine nih. Rupanya enggak. Saya wali kota Banda Aceh. Wali kota juga ikut ngomong. Itu udah malah, udah mulai ngomong nih. Ngapain bapak tuh ngomong? Udah ngomong yang lain. Makanya di bulan Ramadan kalau kita nggak sabar, berapa banyak kata-kata makian yang keluar. Itulah sebabnya Nabi mengatakan, berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, mereka cuma dapat lapar dan haus. Artinya tidak ada pahala, tidak ada sedikit pun kebaikan. Kenapa? Karena mereka tidak sabar. Jadi insya Allah dengan sabar tadi, wasta'inu bis sabri wassalah, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat, insya Allah akan membuat kita bisa mendapatkan la'allakum tattaqun. Karena akhir ayat dari ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kita menganggap ibadahnya luar biasa, maka kita akan betul-betul bisa mendapatkan la'allakum tattaqun.
Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjadikan Ramadan ini ibadahnya luar biasa, sehingga kita bukan termasuk orang yang celaka kata Rasulullah, dan kita akan bisa mengerjakannya dengan secara maksimal. Berapa banyak orang yang kepingin bertemu dengan Ramadan, ternyata 1 hari sebelum Ramadan Allah memanggil dia pulang. Berapa banyak orang yang sudah bertemu dengan Ramadan tapi dia sia-siakan semua ibadahnya. Dia cuman puasa saja tapi sholat tidak, ibadah yang lain juga tidak. Ini berarti sebuah kerugian. Nah, kita mudah-mudahan bukan termasuk orang-orang yang rugi, apalagi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.